Assalamualaikum keluarga online cerita puisi dimanapun berada. Gimana Idul Adha di sana? Maaf lahir batin ya. Banyak yang bilang aktor terganteng India Selatan adalah Mahesh Babu. Kita akan ulas film Mahesh Babu saat kegantengannya maksimal. Judul filmnya Atidi tahun 2007. Super duper keren alur ceritanya. Gak bisa ditebak, banyak kejutan sepanjang film. What century? Seorang anak kecil bernama Chotu ditampar dan dipecat dari tempatnya bekerja. Penyebabnya, dia mengingatkan petugas agar tidak curang saat mengisi bensin. Chotu kemudian mencari pekerjaan baru sebagai pelayan di kafe. Di sana juga mendapat tamparan meski tidak melakukan kesalahan. Kehidupan memang terlalu keras untuk anak seusianya, apalagi dia hanya hidup sebatang kara di kota Delhi, tanpa orang tua, tanpa keluarga, seorang yatim piatu. Kerasnya hidup tidak membuat Chotu cengeng. Dia kini menjual balon untuk tetap bisa menyambung hidup. Saat itulah, seorang siswi SD ingin membeli balon, tapi sedang tidak punya uang. Chotu yang kasihan tetap memberikan balon kepada gadis kecil bernama Amrita itu. Chotu mengaku bahagia ketika bisa membuat orang lain gembira. Suatu hari, hujan membasahi bumi cukup deras. Chotu menggigil menahan kedinginan. Amrita yang sedang berada di mobil turun memberikan payung, tapi payung itu terbawa angin kencang. Chotu berusaha mengejar dan dia kaget melihat jalan yang sudah rusak parah akibat hujan. Amrita bersama orang tuanya tidak menyadari bahaya yang ada di depan. Chotu mempertaruhkan nyawa menghentikan mobil mereka. Melihat kebaikan Chotu, orang tua Amrita mengajaknya pulang ke rumah. Orang tua Amrita begitu menyayangi Chotu, dia juga dilarang bekerja lagi. Tak disangka hidup Chotu akan sebahagia ini. Merasakan kasih sayang keluarga, sebuah nama baru kemudian diberikan untuk Chotu, yaitu Atidi. Atidi akan diantar pergi ke asrama untuk belajar. Tapi dalam perjalanan, mereka berhenti karena ada seorang anak remaja yang terkapar. Tiba-tiba, remaja itu mengeluarkan pistol meminta uang. Ayah Amrita langsung memberikan uang. Tak disangka, tembakan tetap dilepaskan. Kedua orang tua Amrita meninggal di tempat. Remaja itu tetap menembak karena uang yang diberikan dianggap kurang. Chotu yang kini bernama Atidi sangat marah. Dia langsung menyerang, pistol berhasil direbut dan menembak remaja itu. Sayangnya berhasil melarikan diri. Hanya dompetnya saja yang tertinggal. Saat itulah masyarakat dan polisi datang melihat Atidi memegang pistol. Semua orang menganggap Atidi sebagai pelaku pembunuhan. Amrita sangat kecewa dan marah. Pengadilan juga memutuskan Atidi terbukti sebagai pelaku pembunuhan. Berdasarkan saksi-saksi, dia dihukum 13 tahun penjara. Atidi 14 tahun sudah berlalu, Atidi bebas dari penjara. Sebenarnya, sejak setahun lalu dia sudah selesai menjalani hukuman kasus pembunuhan orang tua Amrita. Tapi masuk penjara lagi. Iya, sejak orang tua Amrita dibunuh, Atidi menjadi sosok yang menyimpan dendam kepada semua penjahat. Dia tumbuh sebagai pemuda keras, suka menghajar para penjahat. Atidi yang diperankan Mahesh Babu sangat hebat dalam berkelahi. Preman di matanya hanya butiran debu. Hidup Atidi dipenuhi dendam dan hanya untuk balas dendam atas kematian orang tua Amrita. Pembunuh itu harus mati, bagaimanapun caranya. Atidi juga ingin sekali melihat perkembangan Amrita saat ini. Apakah hidupnya bahagia atau menderita setelah orang tuanya tidak ada? Tapi Atidi belum berhasil mengetahui keberadaan Amrita. Lara,
చిన్నప్పుడు మన ఇద్దరం జైల్లో కలుస్తాను మనకు తెలియదు. Amrita yang diperankan Amrita Rao saat ini seorang mahasiswi di Delhi. Dia tengah menghadapi masalah, dikejar para preman. Penyebabnya, Amrita menyelamatkan kehormatan salah seorang mahasiswi dari cengkraman pengedar narkoba. Kini giliran Amrita yang harus menyelamatkan diri dari kejaran para preman itu. Malangnya, Amrita tertabrak sebuah mobil hingga tidak bisa bernafas. Atidi secara tidak sengaja melihat peristiwa itu. Dia memberikan pertolongan dengan nafas buatan untuk Amrita. Atidi sama sekali tidak mengetahui jika gadis yang sedang ditolong adalah Amrita, teman masa kecilnya yang dicari. Darah Atidi selalu mendidih setiap melihat penjahat. Dia menghajar para preman yang mengejar Amrita, padahal mereka anak buah gangster Dani, Raja Delhi. Tapi Atidi tidak peduli. Tulang-tulang para preman dibuat remuk. ఏం పేరు చెప్పావు? ఏం పేరు? ఏం పేరు? Amrita sendiri jatuh cinta dengan pemuda yang telah menolongnya. Dia tidak tahu jika pemuda itu adalah Atidi, orang yang sangat dibenci karena dianggap telah membunuh orang tuanya. Cinta yang dimiliki Amrita sangat menggebu, tapi pemuda itu begitu dingin terhadap wanita. Dia justru merasa risih dengan Amrita. Atidi memang sama sekali tidak berselera mengurus percintaan. Tujuan hidupnya hanya untuk balas dendam. Thanks. అలవాట్లేదా? Selanjutnya, Atidi diminta bantuan oleh salah satu bank untuk menagih uang pinjaman dari Abdullah. Mengingat Abdullah tidak mau mengembalikan uang. Saat Atidi bertemu Abdullah, orang itu memang tidak ada niat mengembalikan pinjaman. చాలా కమిట్మెంట్స్ Rupanya, Abdullah juga berurusan masalah uang dengan Dani, penjahat yang disebut sebagai Raja Delhi. Anak buahnya datang, tapi dihajar oleh Atidi karena bersikap kurang ajar. మాట్లాడి ముందు నేను వచ్చాను కదా తొందరపడుతున్నాడు తొందర 2 minutes. Atidi bahkan ingin bertemu Dani. Pertemuan dengan Dani untuk meminta dia berhenti dari bisnis narkoba. Tentu saja Dani tidak mau. Dani kesal dengan pemuda sok kuat itu. డానియా నువ్వు రమ్మన్నావు మ్యాటర్ ఏంటి? నీలాంటి వాళ్ళు ముందు ఫుల్ హ్యాపీ దిల్ కుష్ ముందే నేను మాట్లాడలేను కుమ్మేశాను మందిని పంపిన ఎంత జరుగుద్ది. Keesokannya, Amrita datang lagi menemui Atidi dengan penuh cinta. Tapi masalahnya, anak buah Dani juga sedang mengintai. Atidi terpaksa menampar Amrita agar segera pergi. Amrita pun pergi sambil menangis, sedih atas tamparan dari pemuda yang dicintainya. Atidi marah karena Dani berani mengganggunya, apalagi mengirimkan anak buahnya. Dia mendatangi langsung Dani dan menghancurkan klub miliknya. Semua barang diobrak-abrik. Raja Delhi itu bisa dengan mudah dibunuh oleh Atidi. Saya hanya ingin membunuh satu orang dalam hidup saya, jangan menjadi yang kedua, ancam Atidi. వాడి అవ్వద్దు లైఫ్లో ఒక్కడనే చంపాలనుకున్నాను నువ్వు. Atidi merasa bersalah karena telah menampar Amrita, tapi gadis itu tidak ditemukan saat dicari ke kampusnya. Ternyata kedatangan Amrita kemarin untuk memberitahu kalau dirinya akan pergi ke Hyderabad. Teman Amrita kemudian mengajak Atidi pergi ke tempat pemakaman. Biasanya Amrita selalu berada di kuburan orang tuanya saat sedih maupun bahagia. Tapi rupanya Amrita sudah pergi ke Hyderabad. Disitulah teman Amrita menceritakan tentang kehidupan yang dialami Amrita.
bahwa kedua orang tua Amrita dibunuh oleh anak yatim yang dibawa pulang ke rumah. Saat itu pula, peristiwa belasan tahun lalu terlintas dalam ingatan Atidi. Dia sama sekali tidak menyangka jika gadis yang mencintainya adalah Amrita yang dicari selama ini. Atidi menangis sekaligus bahagia mengetahui semua itu. Dia akan menyusul Amrita ke Hyderabad. Di Hyderabad, masyarakat hidup dalam ketakutan. Setiap waktu, orang yang bernama Kaizar menjadi teror. Banyak penculikan anak-anak terjadi untuk meminta tebusan. Tidak jarang, anak-anak tetap dibunuh meski uang sudah diserahkan. Pemerintah dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mengetahui identitas Kaizar saja tidak bisa hingga saat ini, apalagi menangkap atau membunuhnya. Kaizar bahkan secara terang-terangan menantang kepolisian jika mampu menangkapnya. Let's play the game. ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి దమ్ముంటే ఆ పిల్లాన్ని కాపాడు. Seorang anak diculik oleh kelompok Kaizar. Pasukan polisi dipimpin Ajay Sastri datang ke wilayah Dolpeta untuk menangkap siapapun anak buah Kaizar. Tapi upaya itu digagalkan oleh wakil rakyat setempat, Macha Srinu, yang merupakan antek-antek kelompok Kaizar. Ajay sangat kesal. Dia memang berambisi untuk melenyapkan kelompok Kaizar. అక్కడ కుర్రాడి ప్రాణానికి ప్రమాదం. నాకు తెలుసు. దయచేసి మీరు వెళ్ళిపోండి. Sementara Atidi baru tiba di Hyderabad untuk melihat Amrita. Meski sempat ditampar, Amrita ternyata tidak marah. Cintanya terlalu besar dibandingkan satu tamparan dari Atidi. Atidi sudah menemukan Amrita di galeri lukisan, tapi tidak sempat menghampirinya. Paman Amrita yang merupakan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri datang. Saat itu pula Atidi benar-benar mengetahui jika Amrita sangat mencintainya. Delhi party na? Atidi bahagia melihat kehidupan Amrita. Dia tidak ingin kebahagiaan itu rusak. Jika Amrita tahu orang yang dicintainya adalah pembunuh orang tuanya, Amrita bisa terluka. Besok saya akan kembali ke Delhi. Saya sudah puas melihat hidup Amrita yang bahagia. Saya tidak akan muncul lagi dalam hidupnya, ujar Atidi kepada temannya. నన్ను బాధపడితే తట్టుకోలేనురా. నేనెవరో తెలిస్తే ఆ సంతోషంతో నా Saat berada di mall untuk memesan tiket ke Delhi, seseorang menyuntikkan obat bius kepada Atidi. Rupanya itu ulah Dani yang ingin balas dendam. Atidi dirantai dan akan dibakar, tapi berhasil menyelamatkan diri. Dani sendiri terkaget-kaget saat melihat dompet milik Atidi. Ada foto Kaizar saat masih remaja. Ternyata orang yang bernama Kaizar adalah pembunuh orang tua Amrita, penjahat yang paling dicari Atidi. లేకపోతే కైజర్ చిన్నప్పుడు ఆద్మీయం. కైజర్ మనిషి. Foto Kaizar saat remaja dikenal Dani karena dulu mereka berteman. Tapi saat ini Dani bekerja untuk Kaizar. Atidi langsung membunuh anak buah Dani. Seluruh kekuatannya dikerahkan. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Dani mengaku tidak tahu seperti apa Kaizar saat ini. Alamatnya juga misterius. Mereka hanya berkomunikasi lewat telepon saja. Atidi kemudian menembak Dani. Tapi ada satu informasi yang mengejutkan yang disampaikan Dani sebelum mati. Saya datang ke sini bukan untuk membunuh kamu, tapi saya dikontrak membunuh seorang gadis. Kebetulan saja saya melihat kamu di mall, jadi saya bawa kamu ke sini. Ini foto gadis yang akan saya bunuh, ungkap Dani menunjukkan foto Amrita. చాలా ప్లాన్ చేశారు. Menurut Dani, gadis tersebut pasti akan mati. Kaizar akan menyuruh orang lain untuk membunuh Amrita. Atidi menjadi tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Kaizar menargetkan Amrita? Mengetahui nyawa Amrita dalam bahaya, Atidi membatalkan niat kembali ke Delhi.
Orang yang dicari, Kaizar maupun Amrita ada di Hyderabad. Nyawa Amrita harus diselamatkan. Atidi kini mulai mendekatkan diri dengan Amrita. Dia kemudian tinggal bersama Amrita di rumah pamannya. Atidi diizinkan karena pernah menyelamatkan nyawa Amrita saat di Delhi. Tapi salah satu keluarga Amrita, si Fam, tidak suka dengan kedatangan Atidi. Dia mengira Atidi ingin mengincar kekayaan Amrita yang mencapai 1000 crore. Ya, Amrita adalah pewaris 1000 crore harta ayahnya. అంత లేడీస్ ఫాలోయింగ్ నేను మాట్లాడొచ్చా Keesokannya, Amrita diminta sekretaris pribadi pamannya untuk pergi ke kantor notaris. Ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani terkait pencairan harta warisan. Atidi yang khawatir mengantar langsung Amrita. Dalam perjalanan, ada mobil mencurigakan yang mengikuti. Tapi mobil itu kemudian pergi setelah mengetahui ada Atidi. Atidi juga dilihat oleh polisi Ajay Sastri. Ajay penasaran siapa Atidi sehingga bisa bersama Amrita dan anak mendagri. Setelah tiba di kantor notaris, ternyata Amrita tidak pernah diminta datang. Namun karena sudah terlanjur, beberapa dokumen ditandatangani untuk mempercepat pencairan harta ribuan crore milik Amrita. Atidi memiliki banyak kecurigaan. Langkah pertama yang dilakukan mencari tahu pemilik mobil yang diduga akan melakukan pembunuhan terhadap Amrita itu. Di rumah, Amrita ingin mengungkapkan perasaan cintanya secara langsung ke Atidi, tapi tertunda karena pamannya pulang dari Delhi. Pamannya langsung marah-marah dengan keberadaan Atidi. Identitas Atidi sudah diketahui bahwa dia adalah pembunuh kedua orang tua Amrita. Informasi itu didapatkan dari polisi Ajay Sastri setelah melakukan penelusuran. Hancur hati Amrita mengetahui fakta itu. Atidi juga diusir. Dia hanya diam tanpa membela diri. Amrita sendiri patah hati. Sama sekali tidak disangka Amrita jatuh cinta kepada pembunuh orang tuanya. Meski diusir dan dibenci, Atidi tetap mengkhawatirkan keselamatan Amrita. Apalagi plat mobil yang sempat ingin mencelakai Amrita ternyata palsu. Sekretaris pribadi paman Amrita dicurigai oleh Atidi terlibat rencana pembunuhan itu karena dia yang meminta Amrita ke kantor notaris. Dugaan Atidi tidak keliru. Sekretaris pribadi Mendagri itu membayar seseorang untuk membunuh Amrita. Tapi sial menimpanya. Dia yang justru ditembak terlebih dahulu oleh perintah Kaizar. Kaizar tidak ingin meninggalkan satupun bukti atau saksi. Saat itulah Atidi datang. Anak buah Kaizar kabur melihat Atidi. Sementara sekretaris pribadi Mendagri tengah sekarat. Mereka akan membunuh Amrita, ungkapnya. చంపబోతున్నారు సార్ ఎవరు Pembunuhan terhadap Amrita dirancang oleh Kaizar. Tujuan utamanya menghancurkan nama baik pamannya. Apabila Amrita terbunuh, tersangka utama adalah pamannya sendiri. Apalagi ada cek untuk membayar pembunuh menggunakan uang paman Amrita tanpa sepengetahuannya. Posisi menteri kemudian akan diisi Maca Srinu, politisi antek-antek Kaizar. Kedatangan penjahat Dani dari Delhi juga atas perintah Kaizar untuk membunuh Amrita. Namun karena Dani terbunuh, orang lain disewa lagi. Mobil yang mengikuti Amrita sebelumnya batal melakukan pembunuhan karena ada Atidi dan anak Mendagri di dalam mobil. Sekarang, dalam waktu 15 menit mereka akan membunuh Amrita dalam perjalanan ke galeri lukisan. Terangnya sebelum mati. మీద కిల్లర్స్ పేరు రాసి బ్యాంకులో వేస్తారు సంతకాలు తీసుకున్నారు ఆ చెక్కుల మీద